Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penyintas diabetes semuanya. Ya, saya siang ini mau nyoba tes gimana sih respon tubuh saya setelah sekian lama nggak makan nasi ya. Nah ini untuk nasinya kira-kira segini ya. Ini banyak juga ini piring besar ini ya. Oke, kita tes dulu ya, cek gula darah sebelum makan itu berapa. Oke, kita lihat berapa ya. 112. Nah, ini bukan GDP saya karena kira-kira setengah jam yang lalu saya habis minum kefir. Ya, ini BDS saja sebelum makan nasi dan lauk. Ya, nanti kita cek lagi 1 jam dan 2 jam setelah saya makan. Oke. Nah, ini ada nasi, ada kepala ikan lele, kemudian sayur, tahu dan tempe. Oke ya, makanannya udah habis ya. Bisa dilihat nih. Nah, seperti ini. Alhamdulillah ini udah habis. Nanti ya 2 jam lagi ya saya pasang timer ini. 1 jam dan 2 jam kemudian saya akan coba cek ya lonjakan GD saya berapa. Oke. Oke teman-teman Demers, nah ini sekarang saya akan cek 1 jam setelah makan ya. Jadi setelah makan nasi kira-kira lonjakan gula darahnya itu berapa sekarang. Oke, kira-kira jadi berapa ini? Oke, lonjakannya menjadi 160. Ini adalah gula darah saya 1 jam setelah makan nasi tadi ya. Nah, nanti kita lihat 2 jam setelah makan jadi berapa. Oke. Oke, sobat DM semua, ini sudah 2 jam semenjak saya makan dan saya juga udah sempet ini ya minum coklat. Ya logikanya kalau saya minum seperti ini ya gula darahnya itu ya naik gitu kan. Naiknya seberapa nggak tahu. Tapi tetap saya penasaran nanti 2 jam setelah makan itu seperti apa gitu. Berapa gula darahnya. Oke, ini adalah gula darah saya 2 jam setelah makan. Kita lihat. 95 malah. Malah bisa turun lebih rendah ya. Lebih rendah dari waktu awal tadi sebelum makan. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya penjelasannya nanti aja lah. Oke, saya ingin menjelaskan ya tentang bagaimana respon tubuh saya tadi. Ya. Jadi ini menu makan yang saya makan tadi ya, saya nyoba makan nasi, ada sayur urap, kemudian tahu, tempe, ada ikan lele, kemudian juga coklat tadi ya. Nah, tadi seperti ini coklatnya, minum dulu. Alhamdulillah. Nah, ini GD awal saya itu segini, 112. Ini bukan GDP, tapi ini GDS. Karena sebelumnya saya udah makan telur sama kefir waktu itu. Kemudian, nah ini GDS 1 jam setelah makan naik ya. Kemudian setelah 2 jam turun. Jadi ini 95. Oke. Nah,
Kalau sedikit ya saya berikan analisa, walaupun ini analisa abal-abal ini ya. Saya bukan orang kesehatan, saya bukan orang medis ya. Nah, saya menggunakan dasar ini, hasil Huma IR dan Huma B ya, atau tes Huma. Jadi Huma B saya itu 47,1, sedangkan Huma IR itu 1,4. Yang menunjukkan resistansi insulin itu Huma IR ya, 1,4. Nilai terbagusnya itu plus minus 1. Maksudnya itu 1 plus minus ya. Jadi keseimbangan homeostatis itu. Jadi kalau hasilnya Huma IR itu 1, itu bagus. Jadi dia seimbang, stabil. Nah, itu dikasih orang yang resistensi insulinnya itu rendah ya. Kisaran rendah itu Huma IR-nya berada pada plus minus 0,5 dari 1. Jadi maksimal 1,5, minimal setengah ya. 1 plus 0,5, 1 plus setengah sama 1 min 0,5. Jadi kalau Huma IR-nya di bawah setengah nilainya itu juga nggak bagus sebetulnya, walaupun dia itu sensitif. Karena apa? Itu nanti coba aja dilihat nanti. Huma B-nya pasti turun, drop. Gitu. Nah, di atas 1,5 ya, misalkan 2 lebih, atau mungkin ada yang sampai 3 ya untuk Huma IR, itu juga dikatakan resistensi insulin tinggi. Itu. Sedangkan Huma B ini, ya ini jadi problem saya. Kapasitas sel beta pankreas saya hanya 47%. Peaknya atau nilai minimalnya itu 70%. Nah itu. Jadi kenaikan GD yang 58 poin ini ya dalam 1 jam itu kan cukup tinggi ya. Itu karena apa? Nah, jadi ketika saya makan nasi, kemudian nasi dan teman-temannya tadi, kemudian mesti kan glukosa saya naik. Kalau orang normal, kenaikan glukosa itu diikuti dengan produksi insulin yang memenuhi, yang mencukupi glukosa tersebut. Tapi karena saya sel betanya tinggal separuh yang aktif, yang produktif, maka produksi insulinnya itu nggak bisa ngikutin. Jadi kalau glukosanya segini, produksi insulinnya baru segini saya. Nah gitu ya. Nah, gitu. Tapi peaknya 1 jam itu ya, mentok di 160. Nah ketika ketika sudah mencapai puncak, maka 2 jam setelah makan itu tadi ya, atau 1 jam setelahnya, karena ini produksi insulinnya itu sudah oke, sudah memenuhi untuk membawa glukosa masuk ke dalam sel, kayak gitu, akhirnya hasil akhir saya 95. Itu bagus, kembali lagi ke awal. Nah itu tanda apa? Jadi kalau di awal itu awalnya saya GDS-nya 112, kemudian terakhirnya 2 jam setelah makan itu 95, kan balik lagi ke awal. Itu bagus. Ya, nah tinggal lonjakan yang 1 jamnya sampai berapa. Nah, orang yang menurut saya loh ya, ini menurut saya dari pembelajaran yang saya lakukan, orang yang memiliki Huma B itu semakin rendah, maka GDS 1 jamnya ketika dia makan bahan makanan yang mengandung glukosa, maka dia akan semakin tinggi. Karena itu tadi loh, produksi insulinnya itu nggak bisa ngejar glukosa yang berada di dalam darah. Tapi kalau yang resistensi insulinnya itu rendah ya, resistensi insulinnya rendah, atau dengan kata lain sensitivitas insulinnya itu tinggi, sangat sensitif ya. Yaitu pada akhirnya ya udah kembali lagi ke normal. Karena apa? Walaupun ini produksi insulinnya ini, sekresi insulinnya ini sedikit, tapi akhirnya kan tetap bisa membawa glukosa masuk ke dalam sel. Nah itu. Kalau yang normal misalkan IR-nya resistensi insulinnya itu katakanlah 1 ya, atau 1,2, atau misalkan 0,8, 0,9 gitu. Dan Huma B-nya itu masih di atas 70. Nah, lonjakan 1 jamnya ya nggak mungkin sampai seperti saya ini 160. Mesti di bawahnya. Bisa hanya 140 atau 135 gitu. Karena masih normal. Tapi endingnya itu loh yang 95 ya. Di GDS 2 jam gitu ya.